Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Ayo kita lanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu materi Matematika kelas 4 SD bab 1. Judul babnya adalah bilangan cacah sampai 10.000. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran membaca bilangan cacah sampai 10.000 dan menulis bilangan cacah sampai 10.000 itu sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Bagi kamu yang belum menonton video sebelumnya, linknya nanti ada di deskripsi, silahkan dipelajari dahulu. Pada video kali ini kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah sampai 10.000. Ayo mengamati. Slamet dan ibu akan membuat jus buah. Mereka pergi ke pasar tradisional untuk membeli buah. Ibu Slamet membeli buah mangga dan apel. Ibu Slamet membeli setengah kilogram manggis dengan harga 7.500 dan seperempat kilogram apel dengan harga 6.750. Mati gambar di atas, pernahkah kalian pergi ke pasar tradisional? Apakah kalian mengetahui harga buah di pasar? Tentunya harga yang ditawarkan di tiap kios pasar dapat berbeda. Jika di kios A harga bengkoang sebesar 7.500 dan di kios B sebesar 8.750, kios manakah yang akan kalian putuskan sebagai tempat membeli? Mengapa kalian memutuskan untuk membeli di tempat itu? Tentu kalian memutuskan sesuatu karena alasan yang tepat. Jika belum dapat memutuskan, silakan perhatikan percakapan berikut dengan cermat. Apakah 8.750 lebih dari 7.500? Untuk memahami lebih jauh dalam membandingkan bilangan cacah, ayo lakukan aktivitas berikut. Setelah melakukan aktivitas 3, perhatikan penjelasan berikut dengan cermat. 8.750, di mana ribuannya 8, ratusan 7, puluhan 5, dan satuan 0. Sementara untuk 7.500, ribuannya 7, ratusannya 5, puluhannya 0, satuannya 0. Bandingkan angka pada tempat ribuan. Lihat pada tempat ribuan yang 8.750 itu ribuannya 8, 7.500 ribuannya adalah 7. Karena 8 lebih dari 7, jadi 8.750 lebih dari 7.500. Dapat ditulis 8.700 lebih dari 7.500. Jadi keterangan tanda tersebut dibaca lebih dari. Perhatikan bilangan 4.352 dan 4.365. Selanjutnya kita bandingkan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Nah, pertama 4.352 dan 4.365. Ribuan dan ratusan sama-sama angkanya, sama 4 di ribuan dan 3 di ratusan. Setelah itu kita lanjut ke puluhan. Yang 1 puluhan 5, yang 1 puluhannya adalah 6. Jika diperhatikan angka-angka pada nilai tempat ribuan dan ratusan masing-masing adalah sama, maka kita bandingkan angka pada nilai tempat puluhan. Angka pada tempat puluhan untuk 4.352 adalah 5. Angka pada tempat puluhan untuk 4.365 adalah 6. Karena 5 kurang dari 6, jadi 4.352 kurang dari 4.365. Dapat ditulis 4.352, kemudian tanda kurang dari 4.365. Keterangan untuk tanda tersebut dibaca kurang dari. Perhatikan keterangan 4.352 dan 4.355. Selanjutnya kita bandingkan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Nah, lihat pada nilai ribuan, ratusan, dan puluhannya itu sama, yaitu 4 di ribuan, 3 di ratusan, dan 5 puluhan. Setelah itu, baru kita lihat nilai tempat pada satuan. Kalau yang pertama nilai satuannya 2, dan yang kedua nilai satuannya adalah 5. Angka pada tempat satuan untuk 4.352 adalah 2. Angka pada tempat satuan untuk 4.355 adalah 5. Karena 2 kurang dari 5, jadi 4.352 kurang dari 4.355. Dapat ditulis 4.352, kemudian tanda kurang dari 4.355. Perhatikan bilangan 4.352 dan 4.352. Selanjutnya kita bandingkan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Nah, angka pada nilai ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya itu adalah sama. Jadi 4.352 sama dengan 4.352. Jadi ditulis dengan tanda sama. Kalian sudah membandingkan dua bilangan menggunakan notasi
lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Jadi untuk membandingkan bilangan 4 angka, pertama kita bandingkan angka pada nilai tempat ribuan. Jika angka pada nilai tempat ribuan adalah sama, maka kita bandingkan angka pada nilai tempat ratusan. Jika angka pada nilai tempat ratusan adalah sama, maka kita bandingkan angka pada nilai tempat puluhan. Jika angka pada nilai tempat puluhan adalah sama, maka kita bandingkan angka pada nilai tempat satuan. Ayo berlatih, salin dan jawablah soal berikut pada buku tulis kalian. Pertama, bandingkan bilangan berikut dan temukan yang lebih besar. Nah, untuk menjawabnya, yang A 5.734 dan 4.312. Kita bandingkan ribuannya terlebih dahulu, yang 15 dan yang 14. Yang lebih besar adalah 5. Jadi angkanya adalah 5.734. Yang B, kita lihat ribuannya sama-sama 5. Kemudian kita lihat ratusannya. Ratusan yang pertama ada 6 dan yang kedua ada 3. Nah, 6 itu lebih besar dari 3. Sehingga yang lebih besar adalah 5.614. Kemudian yang C, kita lihat angka ribuannya sama-sama 7. Kemudian angka ratusan sama-sama 1. Nah, lalu kita lihat angka pada puluhan, yang 12, yang 19. Nah, 9 itu lebih besar daripada 2. Sehingga angka yang lebih besar adalah 7.197. Nomor 2, isilah dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama pada kotak berikut. Nah, pertama sudah ada contohnya, 4.435 itu lebih dari 3.345. Yang kedua, kita lihat saja angka ribuannya sama-sama 9, ratusannya juga sama-sama 9, puluhannya sama 9, nah satuannya berbeda, yang 1918. Sehingga nomor 2 ini itu 9.999 lebih dari 9.998. Kemudian 1.001 dan 1.002. Lihat pada angka satuannya, 1.001 itu kurang dari 1.002. 8.765 itu sama dengan 8.765. 4.567 dan 5.787. Kita lihat angka ribuannya itu sudah beda. Jadi 4.567 kurang dari 5.787. Dan yang terakhir kita lihat ribuannya sama, lihat ratusannya, ternyata ratusannya berbeda. Yang 16, yang 17. Jadi 7.654 itu kecil dari 7.777. Ayo mengamati, mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Beberapa pulau Indonesia memiliki gunung. Pulau Sumatera memiliki gunung aktif yaitu Gunung Sinabung. Pulau Jawa memiliki gunung tertinggi yaitu Gunung Semeru. Pulau Lombok memiliki Gunung Rinjani. Gunung Sinabung, Gunung Semeru, dan Gunung Rinjani memiliki ketinggian yang berbeda. Amati gambar Gunung Semeru, Sinabung, dan Gunung Rinjani, terlihat perbedaan ketinggian masing-masing. Terdapat 3 gunung yang memiliki ketinggian berbeda-beda sebagai berikut: 3.676, 2.460, dan 3.726. Setelah mengamati ketinggian Gunung Sinabung, Gunung Semeru, dan Gunung Rinjani, gunung manakah yang tertinggi? Dapatkah kalian menentukan gunung berdasarkan tingginya dari yang terendah sampai tertinggi? Bagaimana mengurutkan bilangan 3.676, 2.460, dan 3.726 dari terkecil ke terbesar? Kita harus memperhatikan nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, lihat pada angka ribuan yang berbeda itu 2.460. Lalu untuk ratusan itu kita lihat yang ribuannya yang sama, yaitu ribuannya yang sama ada 3, ratusannya yang 16 dan yang 17. Intinya kita lihat nilai tempat ribuan. Jika nilai tempat ribuan sama, baru kita lihat nilai tempat ratusan. Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh 2 kurang dari 3. Jadi bilangan 2.460 kecil dari 3.676 dan 2.460 kecil dari 3.726. Selanjutnya kita membandingkan untuk nilai tempat ratusan dari bilangan 3.676 dan 3.726. Yang mana ratusannya 1, ada 6, dan satu lagi ada 7. Berdasarkan penjelasan di atas diperoleh 6 kurang dari 7, sehingga 3.676 kurang dari 3.726. Urutan bilangannya dari terkecil ke terbesar sebagai berikut. Pertama, yang dari yang terkecil 2.460, lalu 3.676, dan 3.726. Ayo berlatih, salinlah tabel berikut pada buku kalian.
Isilah titik-titik pada tabel dengan angka sesuai nilai tempatnya, kemudian urutkan bilangannya. Pertama sudah ada, kemudian yang kedua ribuan 5, ratusan 2, puluhan 4, dan satuan 0. 3, ribuannya 3, ratusannya 0, puluhannya 4, dan satuannya 1. Yang terakhir ribuannya 9, ratusannya 9, puluhannya 4, dan satuannya 1. Urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar dimulai dari 3041, 5240, 7570, dan yang terakhir 9941. Ayo berpikir, diberikan 4 angka 1592. Dari 4 angka tersebut dapat disusun menjadi sebuah bilangan. Yang A, susunlah 4 bilangan dari 4 angka di atas. Jawabannya bebas, yang penting memuat keempat angka tersebut. Contoh 1592, 2951, 5921, 9215, dan 5129. Yang B, tentukan bilangan terbesar dan bilangan terkecil yang disusun dari 4 angka di atas. Dari jawaban yang A tadi, bilangan terbesar adalah 9215, bilangan terkecil 1592. C, urutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar pada bilangan yang terbentuk pada soal B. Urutan bilangan terkecil ke terbesar pada soal yang A itu 1592, 2951, 5129, 5921, dan yang paling besar 9215. Yang D, susunlah bilangan yang terdiri dari 4 angka di atas dengan syarat angkanya boleh berulang. Contoh jawaban, misalnya ada angka 1155, 9925, 5119, 2222, atau 9225. Kamu hanya butuh 4 angka. Dan angkanya itu boleh berulang. Untuk pertanyaan yang E, tentukan bilangan terbesar dan terkecil yang disusun dari 4 angka dengan syarat boleh berulang. Dari jawaban yang D, yang terbesar adalah 9925 dan bilangan terkecil adalah 1155. Yang F, bandingkan bilangan yang disusun dari 4 angka yang tidak berulang dengan bilangan yang disusun dari 4 angka yang berulang. Temukan yang lebih besar. Untuk bilangan yang tidak boleh berulang, yang terbesar adalah 9521. Sementara untuk yang bisa berulang, angkanya adalah 9999. Sehingga bilangan yang lebih besar adalah bilangan 9999 karena syarat angka boleh berulang. Kita masuk materi yang D, komposisi dan dekomposisi bilangan cacah sampai 10.000. Komposisi bilangan cacah sampai 10.000, ayo mengamati. Kalian sudah mengenal nilai tempat dari suatu bilangan. Diberikan suatu bilangan yang terdiri atas 4 angka yang tersusun angka 6 menempati nilai tempat ribuan, 3 menempati nilai tempat ratusan, dan 4 menempati nilai tempat puluhan. Angka 8 menempati nilai tempat satuan. Bilangan berapakah yang terbentuk? Angka 6 menempati ribuan, nilainya 6.000, 3 menempati ratusan, nilainya 300, 4 menempati puluhan, nilainya 40, 8 menempati satuan, nilainya 8. Jadi bilangan yang terbentuk adalah 6.348. Ayo berlatih, isilah titik-titik di bawah ini, di mana ribuannya 6, ratusannya 4, puluhan 8, dan satuan 2. Maka nilainya adalah 6.482. Kemudian ribuannya 6, ratusan 0, puluhannya 4, satuannya 0. Bilangannya adalah 6040. Yang ketiga, misalnya ribuannya 4, ratusannya 5, puluhannya 3, satuannya 0. Maka bilangannya adalah 4530. Nah, untuk yang terakhir ini, kamu bebas pilih angka mana yang kamu sukai. Lanjut, dekomposisi bilangan cacah sampai 10.000. Ayo mengamati. Kalian sudah mengenal nilai tempat dari suatu bilangan. Misalkan bilangan 6789, di mana 6 menempati ribuan, 7 menempati ratusan, 8 menempati puluhan, dan 9 menempati satuan. Diberikan bilangan 6849.
Untuk melihat nilai tempat dari setiap angka pada bilangan 6.849 sebagai berikut, di mana ribuannya 6, ratusannya 8, puluhannya 4, dan satuannya 9. Berdasarkan penjelasan di atas diperoleh bahwa angka 6 menempati nilai tempat ribuan, nilainya itu 6.000. Angka 8 menempati tempat ratusan, nilainya 800. Angka 4 menempati nilai puluhan, nilainya 40. Angka 9 menempati tempat satuan, nilainya 9. Jadi 6.849 sama dengan 6.000-an, 800-an, 40-an, dan 9 satuan. Sama halnya dengan 6.000 ditambah 800 ditambah 40 ditambah 9 menghasilkan 6.849. Bagaimana halnya dengan dekomposisi dari bilangan 6.035, di mana 6.000-an ratusannya itu 0, puluhannya 3, dan satuannya 5. Bilangan 6.035 dapat dinyatakan dalam bentuk berikut, di mana 6.000-an, 0 ratusan, 30-an, dan 5 satuan. 6.000 ditambah 0 ditambah 30 ditambah 5 sama dengan 6.035. Ayo berlatih, salin dan jawablah soal berikut pada buku tulis kalian. Pertama, isilah titik-titik berikut dengan benar. Nah, pertama sudah ada contohnya, 6.000-an, 400-an, 80-an, dan 2 satuan, nilainya 6.482. Kedua, berarti 7.000-an, 0 ratusan, 20-an, dan 0 satuan, bilangannya adalah 7.020. Yang ketiga, ribuannya itu 2, ratusannya 0, puluhan 0, dan satuannya 1. Bilangannya adalah 2.001. Lalu ada 7.000-an, 0 ratusan, 0 puluhan, dan 0 satuan, bilangannya adalah 7.000. 9.000-an, 9 ratusan, 9 puluhan, dan 9 satuan, bilangannya adalah 9.999. Nomor 2, Helen membantu ibu menjual makanan ringan di warung. Helen memiliki 4 keping uang 100, 2 keping uang 500, 5 keping uang 1.000, dan 7 lembar uang 2.000. Selamat membeli makanan ringan seharga Rp7.300. Selamat membayar dengan pecahan uang 10.000. A. Uraikan uang Rp7.300 dengan pecahan uang yang dimiliki Helen. Dari 7.300 kita ketahui bahwa ribuannya itu ada 7.000. Jadi 7.000 bisa kita ambil dari uang yang 7 lembar 2.000-nya. Jadi 2.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 ditambah pula uang 1.000. Totalnya ada 7.000. Sekarang kita ambil yang ratusan. Ratusannya ada 300. 300 bisa kita peroleh dengan mengambil uang 100 dari 4 keping. Jadi 100 ditambah 100 ditambah 100. Jumlahnya ada 300. Sehingga jika digabungkan total semuanya adalah 7.300. Yang B, uraikan uang 10.000 dengan pecahan uang yang dimiliki Helen. Karena Helen mempunyai 7 lembar uang 2.000, sementara yang kita uraikan adalah 10.000, berarti kita butuh uang 2.000 sebanyak 5 buah. 2.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 sampai 5 kali, totalnya adalah 10.000. Video selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan bilangan cacah sampai 1.000. Nah, kita juga akan bahas tentang pengurangannya. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.